Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismiatun Nazifah, NIM 2530101160, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 1A. Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Video ini dibuat untuk memaparkan salah satu sejarah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah sejarah Islam klasik yang diampu oleh dosen Ibu Yahbadiyah SPDI MAG. Kali ini aku akan membahas video tentang Muhammad Al-Fatih sebagai penakluk Konstantinopel. Mehmed atau Sultan Muhammad Al-Fatih lahir pada 30 Maret tahun 1432 di Edirne, ibu kota Utsmaniyah pada kala itu. Dia merupakan anak dari Sultan Murad II dan istrinya Ummahatun. Sejak kecil, Muhammad Al-Fatih bukan dibesarkan dengan kemewahan, tetapi ia dibesarkan dengan visi besar dunia, yaitu Syekh Syamsuddin, yang selalu menanamkan di kepalanya sesuatu perkataan, yaitu suatu hari kau akan menaklukkan Konstantinopel. Itu kata gurunya, kota yang dijanjikan Rasulullah. Kata itu bukan menjadi doa, tetapi menjadi pula obsesinya untuk menaklukkan Konstantinopel. Selain itu, Muhammad Al-Fatih juga dididik dengan disiplin keras. Di umur 8 tahun, dia sudah menghafal Quran. Di umur 12 tahun, dia belajar strategi perang, matematika, fisika, dan filosofi Yunani. Di gempuran anak-anak yang lain sibuk bermain, dia belajar sabar, berperang, dan belajar seperti sejenderal sejati. Sebelum itu, di umur 11 tahun, Al-Fatih dikirim ayahnya untuk memerintah kota Amasya dan menjadi gubernur di kota itu, karena tradisi Utsmani pada zaman itu mengutus pangeran yang sudah cukup umur untuk memerintah suatu wilayah sebagai bekal jika suatu hari nanti dia kelak menjadi seorang raja. Ketika ayahnya turun dari kepemimpinannya, akhirnya Muhammad Al-Fatih naik tahta di umur 12 tahun. Pada awal jabatannya, dia diragukan oleh beberapa menteri atau banyak menteri karena di usianya yang 12 tahun, di usia yang masih belia, sudah dijadikan raja atau pemimpin. Pada masa awal jabatannya juga, Muhammad Al-Fatih diserang dari kerajaan Hungaria. Akhirnya, Muhammad Al-Fatih meminta ayahnya untuk menjabat kembali di takhta Turki Utsmaniyah. Karena hal itu, akhirnya Murad atau ayahnya Muhammad Al-Fatih dijabat kembali atau naik tahta sampai akhir hayatnya di 18 Februari 1451. Sebelum itu, aku akan menjelaskan kenapa sih kota Konstantinopel ini diperebutkan oleh banyak pihak. Konstantinopel adalah salah satu wilayah Turki Utsmani yang sekarang kita juluki sebagai Istanbul. Pada zaman dulu, kota ini termasuk Kekaisaran Romawi yang didirikan oleh Konstantinus I pada tahun 324 Masehi dan diresmikan pada tahun 330 Masehi. Lalu, kekaisaran ini dibagi menjadi dua, yaitu Romawi Barat atau Roma dan Romawi Timur atau Konstantinopel, bisa disebut dengan Bizantium. Kenapa sih Konstantinopel banyak diperebutkan? Pertama, karena lokasinya yang strategis yang terletak di antara dua benua, yaitu benua Eropa dan benua Asia, dan juga dibelah oleh Selat Bosporus dan Laut Hitam. Karena itu, lokasi ini sangat penting sebagai jalur perdagangan, pertukaran budaya, dan jalur maritim atau jalur laut.
Setelah naik tahta pada tahun 1451, Mehmed II memperkuat armada dengan membangun benteng Rumeli Hisan untuk menguasai Selat Bosporus. Kemudian, ia menembaki kapal yang menolak membayar pajak sebagai peringatan bagi negara lain. Pada tahun 1453, Mehmed mulai mengepung Konstantinopel dengan membawa pasukan yang besar. Kemudian, ia membuat meriam raksasa dan ratusan kapal. Selain itu, ia membuat strategi penting untuk memindahkan ratusan kapal itu ke atas bukit, sehingga membuat pertahanan Romawi melemah, dan setelah 57 hari berperang, Konstantinopel berhasil ditaklukkan dan menjadi ibu kota baru Utsmania. Setelah penaklukan, Sultan Mehmed II mengubah Hagia Sophia yang dulunya gereja menjadi masjid. Lalu, ia membangun besar-besaran dan membuat Konstantinopel berubah menjadi ibu kota Utsmani yang megah dan cantik, dan menjadi ibu kota terbesar di Eropa sekitar 50 tahun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.